Polda Metro Jaya telah menerima 207 laporan dari korban penipuan wedding organizer milik Ayu Puspita dan rekannya berinisial DHP. Kami sudah terhubung bersama salah satu korban dari wedding organizer milik Ayu Puspita, yaitu Kiara Hazia. Selamat pagi, Ibu Kiara. Selamat pagi, Mas. Ya, Ibu Kiara, bisa diceritakan bagaimana Anda awalnya bisa mengenal dan juga berhubungan dengan WO Ayu Puspita, Bu? Oke, kalau dari sisi aku yang pertama itu Ayu Puspita itu kan selalu aktif ikut di expo atau market-market ya yang ada di Jakarta ya. Pertama itu aku ikut wedding expo di Balai Kartini, itu tanggal 26 Oktober 2025. Terus di situ aku udah keliling-keliling tuh. Setelah itu aku melihat ada booth-nya Ayu Puspita di bagian depan, dan booth media itu bagus ya, sangat mencolok ya dari segi warna, meyakinkan lah. Bahkan juga banyak banget. Ya kan, akhirnya aku dan pasanganku memutuskan untuk mampir ke booth-nya Ayu Puspita. Dari situ kami tanya-tanya harga, terus mereka menawarkan promo-promo. Dari mulai kalau misalkan kita DP 10% itu dapat potongan 3 juta, DP 30% dan DP 50%. Akhirnya aku dan pasanganku memilih untuk DP di 50%. Karena dia itu menawarkan promonya itu tiket honeymoon ke Bali 3 hari 2 malam. Potongan sekitar 10 juta kalau nggak salah ya. Sekitar 10 juta, terus juga dapat VIP area, dan juga dapat makanan akad, dan juga banyak deh bonus-bonus stall-stall yang mereka tawarkan. Akhirnya di tanggal 26 Oktober itu aku melakukan DP 50%. Setelah itu dari Oktober udah mulai kita merencanakan, dia memberi wedding planner ya, dari pihaknya Ayu Puspita ngasih aku wedding planner. Aku dan pasanganku dibikinin grup bertiga sama wedding plannernya. Terus dijelas-jelasin terkait vendor-vendor yang kerjasama. Kita disuruh milih kan beberapa list vendornya. Habis itu setelah kita udah pilih-pilih-pilih, di hari Sabtu sebelum kejadian, itu kan kejadiannya di hari Minggu ya. Di hari Sabtu kejadian, di hari Jumat itu tiba-tiba wedding plannerku ganti. Dia bilang katanya wedding planner yang sebelumnya itu resign. Handphonenya ditaruh di laci, tapi orangnya udah resign, menghilang aja. Berarti Akhirnya ini Bu Kiara ini Hamin satu acara ya? Ini artinya? Enggak, aku itu acaranya di bulan April. Ini di bulan Oktober udah mulai ada kendala-kendala komunikasi begitu? Benar, enggak di bulan November sih, di bulan November yang kendala komunikasi. Lalu itu Ibu Kiara ini sempat membayar full atau tidak? Aku sempat DP di 50% di awal pada saat wedding market itu. Pembayaran keduanya aku sempat di sekitar mungkin 20% ya, 10% dari situ sih. Pokoknya total kerugian aku itu di 55.625.000. Ini artinya belum sempat membayar full begitu ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian di hari hanya bagaimana Bu? Dari sikap dari WO-nya seperti apa komunikasi dengan Ibu Kiara? Kalau komunikasi di hari H saat kejadian ya, saat kejadian kan akhirnya kita berbondong-bondong datang ke rumahnya Ayu Puspita ya. Kita paksa untuk dia berbicara gitu loh, kita open for discussion ya. Cuman dari pihak dianya ya dia diam aja, dan dia cuma menjanjikan kalau 3 minggu lagi kita bisa balikin duit kalian gitu. Kita tanya dong sebagai konsumen dan untuk memastikan apa jaminannya. Dia malah menjawab dengan jawaban jaminannya adalah diri saya sendiri. Sedangkan dicek ATM-nya pun sisa, kalau nggak salah itu kan ada 2 ya. Dia ada ATM pribadi dan ATM PT. Itu kalau nggak salah 600.000 dan 400.000. Berarti dari awal datang ke Ayu Puspita ketika untuk melabrak seperti itu ya Bu Kiara ya. Ini belum ada uang yang dikembalikan sejauh ini? Belum ada. Belum ada. Begitu juga dengan korban-korban lainnya? Benar, belum ada. Lalu Bu, ini kan kepolisian sudah menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka Bu. Lalu setelah pelaku dijadikan tersangka, apa harapan yang Ibu harapkan dari tindak lanjutnya? Jadi sebenarnya dia dihukum seberat-beratnya ya, karena orang kan nikah itu kan untuk ibadah ya. Tapi kok mereka kayak bisa ya menipu kita dengan cara
seperti itu, padahal mereka tahu loh nikah itu kita kan nyari uang di ekonomi kayak gini tuh susah banget ya, dan pasti kita juga ngumpulinnya itu udah dari lama. Tapi kok mereka benar-benar menghancurkan ekspektasi kita dalam satu malam, bahkan nggak satu malam ya, dalam waktu beberapa menit tuh mereka benar-benar hancurin semuanya, impian kita, para korban untuk bisa melakukan ibadah seutuhnya, itu menikah. Bu Kiara, ini sebelumnya sempat komunikasi nggak dengan vendor-vendor dari Ayu Puspita ini? Apakah dia sempat menerima uang dari Ayu Puspita atau tidak? Oh, kalau aku terkait vendor-vendorku yang aku make sure dong setelah hari kejadian, Ya. apa udah ada vendor yang di DP, dan itu belum ada yang di DP. Hanya satu venueku di DP. Dari sekitar 16 juta itu baru di DP sama dia di 3.300.000. Berarti sebelumnya Ayu Puspita juga belum banyak kerjasama dengan vendor-vendor itu, Bu? Benar, iya Mas, bahkan ada beberapa calon pengantin tuh yang dia nikah di minggu depan kan, dia bilang kayak, "Kak, vendorku belum dibayar, vendorku belum di DP, gedungku bahkan cuma dibayar seperempatnya, dari 30 juta dibayar 6 juta, dan itu dengan hitungan nikah hamil seminggu ya, itu nggak masuk akal dong. Kalau memang dia niatnya nggak nipu dan manajemennya bagus kan, nggak mungkin hal-hal seperti itu ada miss gitu." Lalu Bu, ini kan kerugian sudah jelas 55 juta yang Ibu Kiara terima. Ini kedepannya tindak lanjut yang diharapkan dilakukan oleh Ibu Kiara ini apa? Kalau aku tetap sama teman-temanku yang lain, pokoknya bener-bener kawal kasus ini, jangan sampai nggak ke-up terus juga kita udah discussion juga untuk langkah selanjutnya gimana, apakah kita akan tuntut dari perdata atau gimana, itu aku masih diskusi sama teman-teman yang lain. Dan kalau untuk harapan kedepannya pun, ya tetap aja kita pengen uang kita balik ya, gimana pun juga caranya akan mengusahakan untuk uang kita kembali. Cuman kalaupun memang jalan itu tidak bisa ditempuh, mungkin kita akan berupaya gimana dia dapat hukuman yang seberat-beratnya. Baik, terima kasih Ibu Kiara atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Semoga kami harapkan ini kasusnya cepat terselesaikan, Bu. Baik Mas, terima kasih banyak ya Mas.